Saya yang kami nggak ada itu dinasti kami. Kalau dinasti merah putih apa salahnya? Kalau dinasti patriotik apa salahnya? Kalau keluarga memberikan anak-anaknya untuk republik apa salahnya? Dengar nggak aku bisa ceritain dong. Itu sekarang kan viral banget isi FB aku tuh isinya tentang Gibran sama Prabowo, terus sekarang Wapres sama Cawapres itu kan. Nah itu tuh Capres sama Cawapres menurut aku. Nah jadi tuh kayak orang-orang tuh pada beranggapan kalau misalnya Gibran masuk jadi Cawapres itu karena dia itu dinasti politik, jadi karena orang tuanya Presiden Jokowi itu dia bisa naik ke misalkan mantan presiden itu ke calon mantan presiden apa dinasti politik ini kan juga apa ya bertentangan sama prinsip-prinsip etika administrasi negara ya, kayak apa transparansinya, terus juga keadilannya kan juga apa sebagai pejabat publik itu harusnya kita dipilih melalui kompetensinya ya, bukan karena hubungan keluarga. Nah, itu dia publik jadi bertanya-tanya, apakah Gibran memang mendapat posisi ini karena prestasi dan kemampuannya, atau karena dia anak mantan presiden? Kalau lebih banyak karena hubungan keluarga, itu bisa menciptakan persepsi buruk. Integritas administrasi negara itu bisa dipertanyakan, dan akhirnya masyarakat jadi nggak percaya lagi sama pemerintah. Benar banget, Sherly. Administrasi negara sebenarnya menuntut agar pejabat publik dipilih berdasarkan kapasitas dan kemampuannya, bukan karena kedekatan keluarga. Kalau terus-terusan begini, ketidakpercayaan publik bisa makin besar. Nah, iya benar. Jadi tuh sebenarnya tantangan yang besar dari Gibran sendiri itu untuk masyarakat ya. Jadi kayak dia tuh harus membuat masyarakat itu percaya kalau misalnya memang dia itu nggak dinasti politik, dia itu naik ke jabatan itu karena memang kemampuannya, bukan karena keluarganya. Iya, aku setuju banget. Kalau Gibran itu harus bisa membuktikan gitu loh kemampuannya dia dalam menjalankan tugasnya nantinya secara adil dan profesional dan sesuai sama prinsip etika administrasi. Itu bisa bikin apa ya, anggapan orang-orang tentang nepotisme itu bisa berkurang lah. Nah iya, dan begitu masyarakat akan lebih percaya kalau pemerintah kita memang kompeten dan bebas dari nepotisme. Dan yang paling penting, kalau pejabat publik memegang etika, prinsip, dan transparansi, itu juga bisa menjaga legitimasi pemerintah. Jadi semoga aja Gibran bisa membuktikan dirinya di posisi itu. Benar banget, semua kembali pada bagaimana dia menunjukkan integritas dan kemampuannya. Hanya dengan begitu publik bisa lebih yakin bahwa posisi itu layak diabaikan. Ya kalau kita bicara nepotisme ya, nepotisme itu kan mengacu pada kecenderungan memanfaatkan jabatan yang ada untuk keluarganya sendiri. Nah, jadi kayak dalam kasus Gibran ini banyak yang beranggapan kalau dia itu punya peluang besar di politik itu ya karena Pak Presiden Jokowi itu. Iya, Gibran ini emang dapat apa ya perhatian besar banget gitu loh, karena emang dia anak presiden juga. Walaupun emang dia berhasil menang di pilkada yang Solo itu dan sukses juga sebagai wali kota, orang-orang itu tetap bertanya gitu loh, apakah posisinya itu emang murni karena kemampuannya atau emang karena ada hubungan sama status mantan presiden itu. Iya, banyak yang berpendapat kalau Gibran naik jabatan lebih cepat karena ada dukungan dari nama besar Jokowi. Popularitas Jokowi jadi semacam jalan cepat buat Gibran untuk masuk politik dan mendapat posisi penting. Itu sih yang jadi masalah. Orang-orang akan melihat kalau jabatan politik ini diutamakan untuk keluarga dekat aja. Jadi muncul anggapan kalau posisinya dia dapat ini bukan sepenuhnya karena kemampuannya, tapi lebih karena dia punya hubungan darah dengan Jokowi sih. Tapi kan dia juga udah membuktikan diri dengan terpilihnya di wali kota Solo. Menurut aku ini juga menunjukkan kalau dia memang punya kapasitas. Meski begitu, aku paham kenapa banyak melihat ini sebagai contoh nepotisme. Kalau hal seperti ini terjadi terus-menerus, kepercayaan publik terhadap sistem politik kita bisa makin menurun. Ya, setuju banget sih aku. Kayak itu masyarakat itu was-was kan karena
negatif banget. Jadi kayak publik itu hanya untuk segelintir orang aja yang bisa akses ke posisi tersebut gitu. Gibran juga harus benar-benar menunjukin itu posisinya itu layak, bukan karena dia anak presiden, karena dia emang punya kapasitas yang bagus. Nah, itu poinnya awal. Popularitas Jokowi mungkin membuka jalan buat Gibran, tapi dia harus bekerja keras agar publik melihat dia sebagai pemimpin yang mandiri dan punya nilai sendiri, bukan sekedar penerus politik keluarga. Kalau Gibran bisa membuktikan diri dengan prestasi yang jelas dan transparan, mungkin persepsi publik itu bisa berubah. Tapi kalau enggak, itu bisa menguatkan anggapan kalau jabatan politik hanya untuk kalangan tertentu aja, dan itu akan merusak kepercayaan masyarakat. Benar, jadi Gibran harus bisa menunjukkan bahwa dia ada di posisinya sekarang bukan hanya karena nepotisme, tapi karena kualitasnya sendiri. Kalau dia bisa melakukan itu, mungkin masyarakat akan lebih menerima kehadirannya di panggung politik. Tapi kalian tahu nggak sih, padahal itu Gibran itu nggak punya latar belakang sama sekali di bidang politik ya. Tapi waktu pilkada tahun 2020 kemarin, dia tiba-tiba muncul nongol terus jadi nyalonin sebagai wali kota Solo. Iya kan, awalnya dia tuh kan pengusaha, terus dia tiba-tiba gabung PDIP, terus dia kayak serius banget mau maju terus mencalonkan diri jadi wakil presiden. Oh, aku ingat PDIP langsung ngusung dia jadi calon wali kota Solo berpasangan sama Teguh Prakoso. Banyak yang bilang sih dia dapat keistimewaan dari partai karena dia anak presiden. Ya, apalagi dukungan untuk pasangan Gibran sendiri datang dari hampir semua partai yang ada di DPRD Solo. Mereka jadi calon tunggal di pilkada itu loh. Orang-orang sampai bilang ini tuh monopoli kekuasaan. Dan akhirnya Gibran menang besar kan, katanya dia dapat 87% suara. Tapi banyak yang nyinyir katanya pencalonan dan kemenangannya ini bukti politik dinasti. Mereka bertanya-tanya seberapa besar pengaruh Jokowi dalam politiknya Gibran. Nah, terus sekarang juga kan Gibran itu udah jadi wali kota Solo ya kemarinnya. Terus kok sekarang ngapain gitu dia tuh yang jadi calon wakil presiden nggak cukup apa kalau misalnya jadi wali kota Solo aja gitu. Nah, itu sebenarnya juga ada hubungannya gitu loh sama cuma dari DMK. Dulu kan batas usia calon presiden dan wakil presiden itu 40 tahun. Nah, sekarang itu bisa apa ya, putusan MK itu bisa menurunkan usia itu. Oh bener, terus MK akhirnya putuskan usia di bawah 40 bisa ikut nyalon kalau punya pengalaman sebagai kepala daerah. Itu artinya dan yang umurnya 26 tahun sekarang bisa nyalon jadi wakil presiden. Kita tahu nggak sih kalau banyak juga yang protes sama putusan MK itu karena mereka pikir kalau putusan MK itu sangat-sangat menguntungkan Gibran. Mengingat dia anaknya Jokowi. Aku baca juga sih, orang-orang khawatir soal potensi nepotisme dan politik dinasti. Mereka takut keputusan MK bisa dipengaruhi dan independensi lembaga hukum kayak MK jadi dipertanyakan. Kalau kita lihat ya, Gibran itu kan memang anak presiden Jokowi. Jadi wajar kalau banyak yang menganggap dia itu punya akses lebih besar ke bidang politik karena statusnya itu sebagai anak presiden itu sih. Bukan karena prestasinya sendiri gitu loh. Ya, itu bisa dibilang ada hubungan kekuasaan ya. Banyak orang yang berpikir posisi Gibran itu emang lebih menguntungkan karena dia anaknya Jokowi itu seolah-olah jalan ke dunia politik itu lebih terbuka buat dia dibandingkan orang lain yang mungkin memiliki prestasi yang lebih bagus tapi tidak punya koneksi. Nah, selain itu kita juga harus ingat ada peran dari PDIP, partai yang menaungi Jokowi dan Gibran. Partai ini punya pengaruh besar dan dekat dengan pemerintahan. Dukungan dari PDIP pastinya punya pengaruh dalam perjalanan politik Gibran, terutama kalau dia maju jadi calon wakil presiden. Benar banget sih, PDIP itu memang kuat banget di politik Indonesia ya. Dan tentu aja kalau partai akan mendukung kandidat yang punya nilai lebih di mata publik. Dan dalam hal ini Gibran itu punya nilai itu sebagai anak presiden yang populer. Jadi PDIP mungkin melihat ini sebagai kesempatan bagus untuk mempertahankan pengaruh. Tapi jangan lupa juga pengaruh dari Jokowi sendiri.
Banyak yang bilang Jokowi sebenarnya ikut memberi jalan buat Gibran untuk lebih maju di politik. Keputusan-keputusan politik yang dibuat Jokowi bisa dianggap sebagai dukungan langsung buat karir politik anaknya. Betul, Jokowi itu punya pengalaman besar ya di bidang politik, dan ketika ada isu Gibran itu mau naik jadi calon wakil presiden itu banyak yang melihat ini tuh bagian dari strategi Jokowi untuk mempertahankan keluarganya di bidang politik itu. Ini juga jadi apa ya, lebih sensitif gitu loh di Indonesia, karena apa, nepotisme itu sering dianggap merugikan gitu. Orang tuh jadi berpikir kalau jabatan itu cuma diberikan kepada keluarga terdekat aja, bukan kepada orang yang emang punya kapasitas yang bagus. Jadi ini kayak ketidakpercayaan publik itu terhadap pemerintahan itu semakin besar gitu. Nah, Itu yang jadi kekhawatiran masyarakat. Mereka takut kalau politik kita tuh jadi terbatas untuk kalangan tertentu, yang mana bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. ya benar sih. Gibran sendiri sudah punya karir sendirinya di pemerintahan sebagai wali kota Solo. Tapi tetap aja persepsi masyarakat itu tetap terpecah. Apakah karirnya ini karena kemampuannya sendiri atau karena dia anaknya presiden? Itu dia tantangannya. Gibran harus bisa benar-benar membuktikan bahwa posisinya ini memang karena kapasitas dan prestasinya. Kalau tidak, anggapan nepotisme ini akan terus-menerus bahan perdebatan di masyarakat. Dan juga namanya pencalonan Gibran sebagai wakil presiden ini kan memang mencoba masalah etika ya. Nah, kalau misalnya dia anak presiden dan dia terlihat dinasti politik, kalau kita lihat dari dalam etika administrasi yang seharusnya pejabat itu kan tanggung jawab dan adil. Nah, kalau situasi ini, nah itu tuh benar nggak pejabat itu keputusannya benar-benar berdasarkan keadilan. Tapi ya, kita juga harus tetap mempertimbangkan hak Gibran itu loh. Soalnya menurut teori etika kewajiban juga, selama pencalonan Gibran itu sah secara hukum, sebenarnya dia juga punya hak itu untuk mencalonkan diri. MK sendiri juga udah menyetujui kan pencalonannya, meskipun umurnya di bawah 40 tahun, setidaknya dari sisi hukum itu dia tidak melanggar aturan. Tapi kalau kita lihat lebih dalam ya, ada konflik kepentingan yang bisa saja terjadi. Mahkamah Konstitusi yang mengizinkannya kan punya hubungan langsung dengan Gibran dan keluarganya. Disinilah masalah moralitas muncul. Apakah keputusan itu benar-benar dibuat atas dasar hukum dan keadilan, atau karena semata-mata kedekatan keluarga? Kalau kita pakai teori utilitarianisme, kita bisa lihat dari hasilnya. Misalnya jika Gibran terpilih dan dia membawa perubahan yang positif, seperti memperbaiki infrastruktur atau meningkatkan pelayanan publik, dampaknya akan positif bagi masyarakat kan. Berarti menurut utilitarianisme, keputusannya mungkin masih bisa dianggap etis. Benar banget Sheryl. Tapi dalam utilitarianisme peraturan, kita harus mempertanyakan apakah aturan yang membolehkan anak presiden maju itu baik untuk masyarakat. Kalau aturan ini malah membuat publik jadi tidak percaya pada demokrasi atau muncul kekhawatiran tentang korupsi, maka aturan ini sebenarnya perlu ditinjau. Ya, setuju. Masyarakat itu kan bisa jadi nggak percaya ya, karena politiknya itu berputar di lingkungan keluarga aja. Nah, kalau misalnya dalam etika itu kan, kalau misalnya dia itu menimbulkan rasa ketimpangan dan tidak kepercayaan, itu jadi malah dianggap tidak etis walaupun itu sah secara hukum. Ya sebenarnya juga kembali ke motivasi Gibran dan niat Gibran ya. Kalau kita lihat dari teori moralitas, tindakan yang benar itu harusnya mencerminkan karakter yang baik seperti kejujuran dan integritas. Jadi kalau Gibran benar-benar ingin mencalonkan diri nih ya, karena emang ingin berkontribusi untuk masyarakat, mungkin itu bisa dianggap etis. Tapi kalau niatnya hanya untuk mempertahankan kekuasaan keluarga atau keuntungan pribadi, maka ini malah mendukung karakter yang buruk. Aku rasa praktek seperti nepotisme atau penggunaan kekuasaan keluarga seperti ini melanggar prinsip keadilan sih. Jadi kuncinya adalah apakah tindakan itu benar-benar demi kepentingan publik atau lebih karena pengaruh keluarga. Kalau dari masyarakat mungkin bisa dianggap etis, tapi kalau lebih ke mengembangkan tekanan dan kekuasaan, etika publik tentu dipertanyakan. Ya, aku setuju banget. Jadi kalau ini
sudut pandang moral, kita bisa menilai tindakan Gibran itu berdasarkan niat dan dampaknya. Kalau pencalonannya ini membawa manfaat bagi masyarakat dan dilakukan dengan niat yang tulus, ya mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau sebaliknya hal ini malah jadi tidak etis. Jadi kita sebenarnya tahu ya apa Gibran ini emang anak presiden dan sudah mencalonkan diri juga jadi wakil presiden gitu. Ini emang muncul banyak perdebatan gitu loh, terutama soal nepotisme. Ada yang bilang dia sukses di politik karena emang ada hubungan keluarga sama presiden tersebut, dan juga bukan karena kemampuan dia sendiri. Betul, meskipun dia menunjukkan prestasinya di sebagai wali kota Solo kemarin, tetap aja banyak yang meragukan apakah itu cukup untuk membuktikan bahwa dia itu benar-benar mandiri dalam politik atau memang dia itu bergerak karena Pak Jokowi. Terus intinya apapun dari teori etika yang kita pakai, kita harus berpikir panjang buat politik di negara kita sendiri. Terus habis itu juga ini tuh bukan hanya soal apakah Gibran itu layak atau enggak, tapi juga soal bagaimana sistem politik kita bisa memastikan semua calon pemimpin itu diberi kesempatan yang ada tanpa ada campur tangan keluarga. Gitu. Setuju. Ya, begitulah isu-isu hari ini. Terima kasih telah menonton. Apapun yang terjadi di negara kita, kita harus menerapkan